Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feti Marita dengan NIM 2021 dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Di sini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Teori-teori pendidikan klasik. Adapun poin-poinnya yaitu 1. Aliran empirisme. Aliran ini mengatakan bahwa anak yang baru dilahirkan itu dapat diumpamakan sebagai kertas putih bersih yang belum ditulisi. Jadi sejak lahir anak itu tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa. Anak dapat dibentuk sekehendak pendidikannya. Aliran ini berlawanan dengan kaum nativisme karena berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu sama sekali ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Manusia dapat dididik menjadi apa saja, atau ke arah yang baik atau ke arah yang buruk, menurut kehendak lingkungan atau pendidikannya. Analisis teori ini dipandang berat sebelah atau ekstrim karena hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, dan teori ini tidak memperhatikan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir, atau kecerdasan dan kemauan. Karena keberhasilan anak juga ditentukan oleh kemampuan dasar dan kemauan keras untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Dalam pendidikan, pendapat kaum empiris ini terkenal dengan nama optimisme pedagogis. Adapun aliran yang kedua yaitu aliran nativisme. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu yang dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Menurut kaum nativisme itu, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Jadi, kalau benar-benar pendapat tersebut, percumalah kita mendidik, atau dengan kata lain, pendidikan tidak perlu. Dalam ilmu pendidikan, hal ini disebut pesimisme pedagogis. Bayi lahir dengan pembawaan baik atau buruk, tidak dapat diubah kekuatan luar. Hasil akhir pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang dibawa sejak lahir. Lingkungan atau pendidik tidak terdaya mempengaruhi perkembangan anak. Mendidik sama dengan membiarkan anak tumbuh berdasarkan pembawaannya. Adapun aliran yang ketiga yaitu aliran konvergensi. Aliran ini berasal dari ahli ilmu bangsa Jerman bernama William Stream. Ia berpendapat bahwa pembawaan dan lingkungan kedua-duanya menentukan perkembangan manusia. Aliran ini memadukan antara pembawaan sejak lahir dengan pengaruh lingkungan yang diistilahkan dengan faktor dasar dan faktor ajar. Memperhatikan aliran-aliran tersebut, di atas terlihat adanya beberapa aliran seirama dengan Al-Quran. Meskipun tidak semua paham dan dalam aliran tersebut benar. Terlihat misalnya pada aliran nativisme, yang seirama dengan potensi dasar yang dimiliki oleh seseorang, yang sering diartikan dengan fitrah, seperti pada firman Allah dalam Quran Surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat ke-30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, atau tetaplah atas atau fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Demikian juga dengan konsep aliran empirisme, yang mengatakan bahwa faktor ajaran yang menentukan ini bisa saja ada yang sejalan dengan firman Allah. Quran Surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat ke-70, yang artinya, Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah atau pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Kesimpulan dari ketiga aliran tersebut yaitu, setelah dikemukakan beberapa pandangan teori terhadap peserta didik dalam pendidikan, maka dapatlah dikemukakan kesimpulannya sebagai berikut. 1. Sasaran pendidikan adalah manusia atau peserta didik. Dengan pendidikan, membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya dan merupakan sarana yang membuat manusia menjadi lebih berguna. Pendidikan memerlukan pemahaman terhadap hakikat manusia, karena menjadi landasan serta memberikan acuan bagi pendidik dalam bersikap, menyusun strategi,
metode dan teknik, serta memilih pendekatan dalam melaksanakan interaksi edukatif dan perkembangan iptek yang pesat. Yang kedua, terdapat perbedaan antara aliran empirisme, nativisme, dan naturalisme dengan konsep Al-Quran. Al-Quran menyebutkan bahwa manusia yang lahir dari perut ibunya manusia memiliki potensi yang tidak mengetahui apa-apa. Tetapi fitrah manusia memiliki potensi menerima pengaruh yang datang dari luar. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.